Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, saya dari kelompok 10 akan membawakan materi mengenai pendekatan belajar aktif dalam mata kuliah Belajar dan Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Desa Putu Parmiti MS dan Ibu Dewi Arung Widianti Metra Putri SPSI MA. Baik, presentasi kali ini akan dibawakan oleh saya sendiri. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Niputu Kesya Adianti dengan NIM 2211021012. Baik, adapun pada konsep pada materi kali ini yaitu yang pertama, pendekatan belajar kooperatif dan jenis-jenisnya, dan yang kedua, pengertian pendekatan konstekstual dan komponen-komponennya. Baik, materi pertama yaitu pendekatan belajar kooperatif dan jenis-jenisnya. Adapun pengertian dari pendekatan belajar kooperatif yaitu kooperatif berasal dari bahasa Inggris yaitu cooperate yang artinya bekerja bersama-sama, sedangkan pembelajaran adalah learning yang artinya belajar atau mendengar. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4-6 orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Nah, cooperative learning ini lebih dari sekedar belajar kelompok. Karena dalam model pembelajaran ini harus ada struktur dorongan dan tugas yang bersifat kooperatif, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi secara terbuka antara anggota kelompok. Nah, pembelajaran kooperatif ini berbeda dengan strategi pembelajaran yang lain, karena perbedaan tersebut dapat dilihat dari proses pembelajaran yang lebih menekankan pada proses kerjasama dalam kelompok. Nah, tujuan yang ingin dicapai tidak hanya kemampuan akademik dalam penguasaan materi, tetapi juga adanya unsur kerjasama untuk penguasaan materi tersebut. Nah, dengan adanya kerjasama inilah yang menjadikan ciri khas dari cooperative learning. Yang kedua, terdapat jenis-jenis dari metode pembelajaran kooperatif. Menurut Isjoni tahun 2009, terdapat 6 jenis metode pembelajaran kooperatif. Yang pertama itu ada jigsaw. Nah, model pembelajaran jigsaw ini merupakan model pembelajaran kooperatif di mana siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 siswa secara heterogen. Nah, pada pembelajaran jigsaw ini terdapat kelompok asal dan kelompok ahli. Nah, kelompok asal yaitu kelompok induk siswa yang beranggotakan siswa dengan kemampuan dan latar belakang yang beragam. Nah, sedangkan kelompok ahli di sini yaitu kelompok yang terdiri dari anggota kelompok asal yang berbeda dan ditugaskan untuk mempelajari dan mendalami topik tertentu dan menyampaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan topiknya untuk kemudian dijelaskan kepada kelompok asal. Nah, yang kedua itu ada STED atau Student Team Achievement Division. Nah, STED ini adalah salah satu jenis kooperatif yang menekankan adanya aktivitas serta interaksi antara siswa agar saling memotivasi dan membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang amat maksimal. Nah, yang ketiga ada TGT atau Team Game Tournament. Nah, TGT ini merupakan jenis model pembelajaran kooperatif yang mampu menekankan siswanya ke dalam kelompok belajar dengan adanya permainan di setiap meja turnamen. Nah, permainan tersebut akan menggunakan kartu berisi soal dan kunci jawaban
Nah, pada pembelajaran TGT ini, siswa-siswa akan bersaing dan menjadi perwakilan dari kelompoknya. Dan kemudian masing-masing akan ditempatkan di meja turnamen. Nah, cara memainkannya adalah dengan membagikan kartu soal. Pemain mengambil kartu kemudian memberikannya pada pembaca soal. Lalu, soal akan dikerjakan dengan mandiri oleh pemain juga penantang hingga mampu menyelesaikannya. Yang keempat ada GI atau Group Investigation. Adalah model pembelajaran kooperatif yang kompleks sebab ini akan memadukan antara prinsip belajar kooperatif dan pembelajaran berbasis konstruktivisme. Nah, serta proses pembelajaran demokrasi. Nah, dalam pembelajaran ini terlibatnya siswa secara aktif akan dapat terlihat dari tahap awal sampai akhir pembelajaran. Yang pada nantinya akan memberikan peluang bagi mereka untuk lebih memiliki gagasan yang lebih tajam. Nah, pelajaran kooperatif inilah yang akan memainkan peranannya dalam memberikan kebebasan pada pembelajaran guna berpikir secara analitis, kritis, kreatif, reflektif, dan produktif. Yang kelima ada Group Prism. Nah, pada model pembelajaran kooperatif yang satu ini akan menjadikan interaksi antar siswa lebih baik lagi dengan cara memberikan penekanan bahwa mereka merupakan yang bagus. Nah, melalui dari bakat hingga kemampuan yang mereka miliki di kelas, tiap kelompok akan membuat kesimpulan serta mempresentasikan data-data tiap siswa pada kelompok. Yang terakhir yaitu Rotating Trio Exchange. Merupakan model pembelajaran dengan membagi para siswa di kelas menjadi beberapa kelompok dan beranggotakan 3 orang. Nah, pada tiap trio tersebut diberikan pertanyaan yang sama guna didiskusikan. Nah, tiap anggota trio pada nantinya akan diberikan nomor, kemudian berpindah searah jarum jam, serta berlawanan jarum jam. Nah, setiap trio baru diberi pertanyaan baru guna untuk didiskusikan. Materi selanjutnya yaitu pengertian pendekatan konstekstual beserta komponen-komponennya. Nah, yang pertama yaitu ada pengertiannya. Kata konstekstual diambil dari bahasa Inggris yaitu konstekstual. Kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi konstekstual. Konstekstual memiliki arti berhubungan dengan konteks atau dalam konteks. Nah, konteks membawa maksud keadaan, situasi, dan kejadian. Kata lain pendekatan pembelajaran konstekstual adalah CTL atau Contextual Teaching and Learning. Diartikan sebagai suatu pembelajaran yang berhubungan dengan suasana tertentu. Pendekatan pembelajaran konstekstual adalah suatu konsep pembelajaran yang membantu guru dalam mengkaitkan materi dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa untuk mencari hubungan pengetahuan yang dimiliki. Nah, menurut Komalasari tahun 2010, pendekatan pembelajaran konstekstual adalah pendekatan pembelajaran yang mengaitkan antara materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata siswa sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun warga negara, dengan tujuan untuk menemukan makna materi tersebut bagi kehidupannya. Menurut Trihanto tahun 2010, pendekatan konstekstual memiliki 7 komponen utama, yaitu yang pertama ada konstruktivisme. Adalah salah satu landasan teoritis pendidikan dalam pendekatan pembelajaran konstekstual adalah teori pembelajaran konstruktivisme. Nah, konstruktivisme adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Yang kedua ada inquiry, yaitu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukan sendiri. Yang ketiga ada bertanya. Bertanya dalam proses pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran konstekstual. Di sini tugas guru adalah untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa.
Nah, dalam sebuah pembelajaran produktif, kegiatan bertanya berguna untuk menggali informasi tentang kemampuan siswa dalam penugasan penguasaan materi pembelajaran, membangkitkan motivasi siswa untuk belajar, merangsang keingintahuan siswa terhadap sesuatu, memfokuskan siswa pada sesuatu yang diinginkan, membimbing siswa untuk menemukan atau menyimpulkan sesuatu. Nah, yang keempat ada masyarakat belajar. Konsep masyarakat belajar menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Hasil pembelajaran diperoleh dari berbagai antar teman, antar kelompok, dan antara yang tahu dengan yang tidak tahu. Hal ini menimbulkan komunikasi dua arah dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain. Yang kelima ada pemodelan atau modeling. Nah, selama proses pembelajaran, keterampilan atau pengetahuan harus ada model yang ditiru. Nah, dalam proses pembelajaran konstektual, guru bukan sepenuhnya model. Pemodelan dirancang dengan melibatkan siswa secara langsung berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Yang keenam ada refleksi. Refleksi merupakan berpikir kembali tentang materi yang baru dipelajari, merenungkan kembali aktivitas atau pengetahuan yang baru diterima. Nah, melalui refleksi, pengetahuan belajar akan dimasukkan dalam struktur kognitif siswa yang menjadi bagian dari pengetahuan yang dimilikinya. Selain itu, siswa akan memperbaharui pengetahuan yang telah dibentuknya atau menambah pengetahuan yang baru. Yang terakhir ada penilaian autentik. Nah, atau assessment. Assessment adalah proses pengumpulan berbagai data yang dapat memberikan gambaran macam perkembangan berbagai siswa. Dalam pembelajaran berbasis CTL, gambaran perkembangan belajar siswa perlu diketahui guru untuk memastikan bahwa siswa mengalami pembelajaran yang benar, fokus, penilaiannya pada penyelesaian tugas yang relevan dan konstektual, serta penilaian dilakukan berdasarkan proses dan hasil. Kesimpulan yang didapatkan dari materi yang saya bawakan adalah yang pertama, pendekatan pembelajaran kooperatif lebih dari sekedar belajar kelompok, dan pendekatan pembelajaran kooperatif berbeda dengan strategi pembelajaran yang lain. Nah, terdapat 6 jenis metode pembelajaran kooperatif, yaitu yang pertama ada Jigsaw, yang kedua ada STAT atau Student Team Achievement Division, yang ketiga ada TGT atau Team Game Tournament, yang keempat ada GI atau Group Investigation, yang kelima ada Group Resume, dan yang keenam ada Rotating Trio Exchange. Kesimpulan yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran konstektual adalah pendekatan pembelajaran yang mengaitkan antara materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata siswa sehari-hari. Nah, terdapat 7 komponen utama dalam pendekatan pembelajaran konstektual, yaitu yang pertama ada konstruktivisme, yang kedua ada inquiry, yang ketiga ada bertanya, yang keempat ada masyarakat belajar, yang kelima ada pemodelan, yang keenam ada refleksi, dan yang terakhir ada penilaian autentik. Sekian dari materi yang saya bawakan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni.